Baik. Apa isi dari doa-doa di atas atau doa yang disebutkan oleh Nabi SAW di atas? Zikir yang disebutkan oleh Nabi SAW di atas. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sini tercakup di dalamnya tauhid. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain daripada Allah. Lahul mulku. Di sini menetapkan al-mulk, kekuasaan mutlak absolut di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamd, dan menetapkan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat, satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga menetapkan bahwa al-qudrah lillah, kemampuan bagi Allah Subhanahu wa taala, mampu melakukan segala yang diinginkannya. Kemudian Allahumma la mani'a lima atait. Ya Allah, la mani'a lima atait. Di sini berikrar bahwasannya apabila Allah ingin memberi kepada seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi pemberian itu. Wala mu'tiya lima mana'at. Sebagaimana apabila Allah tidak menginginkan memberi, maka tidak seorang pun bisa memberi. Dan di sini al-yaqin al-mutlaq, keyakinan yang betul-betul tinggi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi dan Dia yang menahan pula. Maka ya ikhwah, bagi seseorang yang merasa rizkinya tertahan, beasiswa belum turun-turun, atau mungkin ya pekerjaan tidak kunjung tidak ditemukan, atau mungkin rezeki dari sisi yang lain lagi, istri tidak datang-datang, ditunggu, dicari ya. Maka di sini tahu, ketika dia tahu bahwasannya zat yang menahan rezeki tersebut ini memang tidak ingin memberikannya, maka siapapun yang ingin memberikan kepada kita tidak akan bisa memberikan. Lalu kepada siapa kita memintanya? Kepada Allah. Sehingga dari doa setelah salat ini banyak mengajarkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya karena kita agar kita meminta kepada Allah, maka Allah menahannya. Dan ini termasuk fi'lul asbab, mengerjakan sebab. Nah, wala mu'ti lima manat wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sebagaimana tidak ada seorang pun yang merasa cukup sekalipun dia berkecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sekaya apapun manusia, pasti dia tetap akan membutuhkan Allah. Dan kalau kita perhatikan, justru semakin orang itu kaya, semakin banyak penyakitnya. Kita tahu jenis-jenis penyakit orang kaya berbeda dengan penyakit orang miskin. Penyakit orang miskin apa ya? Busung lapar. Apa itu? Tipes. Apa itu? Tipes apa ya? Tipes. Dia apa? Pada saluran pencernaan, pada usus halus ya. Gastrik. Jadi dia ada bakteri dalam usus. Dia seperti bakteri memakan usus. Oh, Dan bukan cancer. Tipes apa ya? Toib. Biasanya tipes itu terjadi karena terlambat makan. oh gastrik. Gastrik. Karena apa? Banyak jajan, artinya banyak membeli makanan yang tidak bersih, tidak higienis. Oh gitu ya. Kalau gastrik itu apa? Gastrik itu kalau tak makan Lain. Kalau mah itu dia pada lambung. udah. Jadi asam meningkat.
kadar asam pada lambung meningkat dan tidak ada makanan ketika itu sehingga lambung termakan oleh asam. Ya. Iya. Jadi asam ini katakanlah dengan adanya pikiran, assignment belum dikirim ya. Kemudian ditambah acidnya. Asam itu acid. Di sini asam makanan. Oke. Acid meningkat. Ketika itu tidak ada makanan, apa yang terjadi? Lambung termakan ya, oleh acid tersebut. Mungkin kalau gigi dia menjadi keropos atau apa ini. Kemudian kalau perut ya, kalau lambung maka dia terkikis. Nah, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit orang miskin. Tapi orang kaya semakin banyak penyakitnya. Dari apalagi ya, dari kanker, kemudian pada jantung, sumbatan pada jantung, sumbatan lemak pada jantung. Bukan, stroke di otaknya, di kepala, di pembuluh darah di kepala. Dia ada lemak yang menyumbat dalam jantung, jantung koroner. Iya, lemak sumbat jantung. Jantung koroner karena dia terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak, yes, seperti daging-daging, ya, lemak dan seterusnya. Hipertensi. Kemudian apa lagi? Diabetes, betul. Jadi fungsi dari pankreas tidak berfungsi dengan baik karena terlalu banyak mengkonsumsi sesuatu yang manis, ya, sehingga kencing manis. Dan banyak sekali penyakit yang didapatkan dari orang yang diderita oleh orang-orang kaya. Nah di sini sekalipun mereka kaya, tetapi terkadang penghasilan mereka habis untuk berobat. Ada seorang yang berobat dalam 1 hari saja sudah 1 juta. Hanya untuk berobat saja. Rupiah. Jadi di sini berapa ya, Ki? 400 ya. 400 ringgit Malaysia. Aduh. Oke, kalau 400 ringgit Malaysia belum banyak ya. 1000 ringgit Malaysia. Hanya untuk obat dalam satu bulan. Bayangkan setiap hari, bagi 30 ya, satu harinya makan berapa? 100 ringgit. Setiap harinya. Ya. Syahid di sini ya ikhwah, bahwasannya ketika seseorang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga diharuskan untuk bersyukur dan membagi hartanya tersebut. Sehingga tidak menjadi ujian baginya. Nah, wala man yalimat wa man Allah haj. Baik, Allahumma la man yalimat wa la man fa'dal jadid mikal jadd. Sekalipun orang itu kaya, tetapi dia masih membutuhkan Allah. Kita ulang. Tadi kita sebutkan bahwasanya ada penyakit-penyakit orang miskin, ada penyakit orang kaya. Penyakit orang miskin mudah disembuhkannya, penyakit orang kaya terkadang tidak ada obatnya. Dibawa sampai mati. Katakanlah apa tadi? Kencing manis, diabetes. Terkadang ada seumur hidup dia mengalami penyakit tersebut. Bahkan ada yang mengatakan itu bukan penyakit. Ya, itu hanya digolongkan kepada sesuatu yang normal. Karena penyakit tersebut dibawa sampai dia mati. Dan di sini menunjukkan bahwasanya sekalipun orang kaya masih membutuhkan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menyembuhkan dari penyakit. Karena bila Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan sembuh, tidak akan sembuh ya. Seberapapun kekayaan dia, tidak akan sembuh. Sudah pergi ke Singapura untuk berobat, tidak juga sembuh. Sudah pergi ke kemana setelah Singapura ya? England, Mekah. Taubat. Ke Mekah sembuh ya. Jadi kakek saya pernah, kakek paman ya, divonis dalam 2 bulan meninggal di Indonesia. Dalam 2 bulan karena ada kanker di punggung. Terus Jadi di belakang
liver, di belakang liver. Sangat dekat sekali dengan punggung, dan ini berbahaya kalau dilakukan operasi. Kemudian apa yang dilakukan dokter? Dokter justru memberi surat keberangkatan haji. Jadi justru diloloskan haji karena dalam 1-2 bulan akan meninggal. Namun subhanallah ketika sampai di Makkah, Masya Allah ketika sudah sampai di Makkah, langsung masuk mustasfa, masuk rumah sakit, dilakukan operation, pulang sehat ya, masih hidup 1-2 tahun. Jadi betul yang dikatakan Pak. Dan free of charge, tidak perlu membayar apapun. Baik, kembali ke pembahasan kita. Apa saja yang bisa kita ambil dari